Sehat tanpa korupsi akan menjadi bermakna tatkala pembangunan kesehatan diupayakan dalam semangat transparansi, akuntabel, dan integritas. Inilah jantung reformasi birokrasi yang menjadi gerakan akbar seantero Nusantara untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Saya mengambil demokratis dulu. Mengapa demokratis? Sebagai pemimpin, kita harus sangat juga mendengarkan apa yang ada di jajaran kita. Dan kemudian kedua, kita harus menetapkan target kita itu mau kemana. Kalau kita sudah menetapkan dan secara demokratis kita bisa membuat jajaran kita mengerti langkah apa yang harus dijalankan, sehingga tata kelola yang akan kita lakukan juga terarah dengan baik, dan kemudian kita bisa baru efisien, dan tentu harapan saya semua ini menjadi bersih. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk sama-sama membangun suatu sistem integritas, ya. Bangga karena jujur, bangga karena bersih, bangga karena kita berhasil mendapatkan inovasi yang dapat meningkatkan hasil atau efisiensi dan efektivitas. Itu yang kita cari. Di lingkungan Kementerian Kesehatan, spirit transparansi, akuntabel, dan integritas diupayakan melalui serangkaian aksi sejak tahun 2010. Seperti penandatanganan komitmen implementasi tata kelola pemerintahan yang baik oleh Menteri Kesehatan beserta seluruh jajaran pimpinan unit utama yang disaksikan KPK menyusul seluruh karyawan dari setiap satuan kerja hingga SKPD bidang kesehatan. Kemudian pada tahun 2011, merampungkan penyusunan roadmap reformasi birokrasi dan roadmap raih WTP 2012, termasuk pencanangan pembangunan zona integritas sebagai janji kepada publik untuk menjadikan lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian pada tahun 2013, upaya peningkatan kualitas pencegahan tindak pidana korupsi melalui strategi komunikasi dan pendidikan budaya anti korupsi. Seiring itu, bersama LKPP mengembangkan e-katalog untuk obat dan alat kesehatan, termasuk upaya memperkuat perencanaan anggaran dengan melakukan review perencanaan oleh Inspektorat Jenderal. Kemudian pada tahun 2014, selain meneruskan pendidikan budaya anti korupsi atau PBAK, juga diupayakan penguatan kerjasama dengan KPK di bidang pengendalian gratifikasi melalui Permenkes nomor 14 tahun 2014 sebagai jabaran Undang-Undang Tipikor. Dan bersama KPK pula dilakukan pelatihan tunas integritas. Kementerian Kesehatan adalah kementerian pertama yang melakukan komitmen bersama dengan mitra-mitranya, dengan pengusaha obat baik nasional dan domestik. Kementerian Kesehatan adalah instansi yang pertama juga yang melakukan penyadaran-penyadaran itu dengan mitra kerjanya. Itu bagus, Bu, karena mimpi rakyat Indonesia ke depan adalah bisa berobat lebih murah, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih bagus. Berubah untuk berbuah muncul dari prinsip biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Dan buah perubahan di lingkungan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 perlahan mulai terlihat. Seperti pengakuan instansi berintegritas tinggi oleh KPK dengan indeks 7,41 tahun 2013, rapor hijau pelayanan publik terbaik versi Ombudsman tahun 2013, opini WTP atas laporan keuangan dari BPK tahun 2013,
Kemudian nilai B atas Sakip Kementerian PAN dan RB tahun 2012 masih oleh KPK telah diberikan penghargaan unit pengendalian gratifikasi terbaik untuk Kementerian Kesehatan. Sementara oleh Menpan dan RB dianugerahi penghargaan Satker WBK untuk Rumah Sakit Karyadi Semarang. Penghargaan yang telah kita terima merupakan bukti bahwa ada perubahan di jajaran Kementerian Kesehatan. Namun, untuk menjaga penghargaan ini menjadi seterusnya, itu juga bukan hal yang mudah. Baru benih barangkali, sumur jagung pun belum barangkali, tetapi menurut saya ternyata ada bibit-bibit kebaikan yang bisa tumbuh di kementerian ini. Yang menurut saya itu harus kita pupuk. Dan menurut saya itu harus tetap kita pelihara. Supaya ke depan Kementerian Kesehatan ini lebih baik lah. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang pertama melakukan pelaporan online gratifikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kementerian Kesehatan adalah, tadi yang saya sampaikan di awal, adalah kementerian yang pertama yang melibatkan mitranya, swasta, vendornya untuk mencegah korupsi di Kementerian Kesehatan. Terus yang ketiga menurut saya juga penting, sebagai kementerian yang termasuk yang mendapatkan APBN yang relatif besar, selalu 5 besar dalam anggaran ini, maka itu menjadi sangatlah penting kerjasama itu ke depan. Dengan diberinya anggaran yang besar, itu memberikan juga tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaannya. Karena kita harus membuat rakyat sehat. Jadi setiap rupiah yang diberikan itu harus menjadikan rakyat yang sehat. Untuk itu para pelaksana pembangunan kesehatan itu harus memang mempunyai akuntabilitas dan integritas yang tinggi. Harapan saya ke jajaran di Kementerian Kesehatan mempunyai persepsi yang sama. Tugas kita adalah membuat manusia Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, dan tentu hulunya itu adalah kesehatan. Itu harus disadari. Ikrar perubahan bergema dalam putaran waktu yang terus bergulir. Dan boleh saja, insan penentu akan berganti. Namun yang tetap adalah semangat menjadi lebih baik, agar jalan perubahan benar-benar kelak dijejaki. Tidak ada gunanya kita nangkepin orang sementara kita tidak melakukan pencegahan. Karena dengan pencegahan kita bisa menyelamatkan dokter lebih banyak, bisa menyelamatkan rumah sakit lebih banyak, yang pada akhirnya masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Dan mimpi KPK dan mimpi Kementerian Kesehatan ke depan adalah ketika rakyat yang sakit itu, rakyat yang miskin, rakyat itu ketika mendapatkan pelayanan di puskesmas-puskesmas, di poliklinik, dan Kementerian Kesehatan bisa melayani yang baik dan menolak terhadap suap, menolak gratifikasi. Di saat itulah rakyat merasakan, wah, pemerintah kita beda. Di saat itulah maka Kementerian Kesehatan memenangkan pertarungan, memenangkan hati masyarakat bahwa mereka tidak seperti dulu lagi.